Apa sih beda hilirisasi sama industrialisasi? Gitu. Betul, Pak. Itu pertanyaan berikutnya. Hilirisasi itu adalah pembangunan yang dicirikan oleh meningkatnya peranan sektor industri di dalam perekonomian, memperkuat struktur ekonomi, karena industri itu ibaratnya tulang punggung perekonomian itu. Nah, kalau tulang punggungnya sakit atau saya pernah ngalami sakit tulang punggung, tulang belakang, aduh luar biasa deh. Atau dia bungkuk gitu. Nah, kalau bungkuk kan gerak ekonomi makin lambat kan. Mau lari kan kalau bungkuk kita agak susah gitu. Nah, solusinya adalah untuk memajukan Indonesia hilirisasi. Hilirisasi kan bahan mentah diolah lagi gitu. Bahan mentah diolah jadi keripik, jadi combro, itu hilirisasi. Freeport juga sudah hilirisasi mencapai 95% tingkat hilirisasinya. Mereka menghasilkan yang namanya dari biji nikel menjadi nikel mate, nikel mate. Kemudian aneka tambang juga sudah. Timah sudah hilirisasi juga dari biji timah menjadi ingot timah yang batangan itu, Guru. Yang batangan seperti batangan emas itu. Jadi bukan hal baru, bukan hal yang istimewa, tapi yang masuk sekarang adalah hilirisasi yang 90% lebih peranannya adalah Cina, dan kenikmatan yang dihasilkan dari hilirisasi itu lari ke China. Industri yang melaksanakan hilirisasi itu dari Cina, banknya juga dari Cina, sebagian pegawainya juga dari Cina, dan kemudian pemilik hak paten, teknologi pemilik hak paten juga dari Cina, dan Indonesia hanya kebagian pajak dari tanah itu dan sebagian kecil dari pekerjanya. Betul. Jadi berbohong secara tidak langsung, Pak Jokowi berbohong, pura-pura tidak tahu. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama, Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Welcome to your channel, QNC. Berdiri kokoh di tengah. Pasti beda hilirisasi sama industrialisasi, gitu. Betul, Pak. Itu pertanyaan berikutnya. Hilirisasi itu adalah pembangunan yang dicirikan oleh meningkatnya peranan sektor industri di dalam perekonomian, memperkuat struktur ekonomi, karena industri itu ibaratnya tulang punggung perekonomian itu. Nah, kalau tulang punggungnya sakit atau saya pernah ngalami sakit tulang punggung, tulang belakang, aduh luar biasa deh. Atau dia bungkuk gitu. Nah, kalau bungkuk kan gerak ekonomi makin lambat kan. Mau lari kan kalau bungkuk kita agak susah gitu. Nah, solusinya adalah untuk memajukan Indonesia hilirisasi. Hilirisasi kan bahan mentah diolah lagi gitu. Bahan mentah diolah jadi keripik, jadi combro, itu hilirisasi. Freeport juga sudah hilirisasi mencapai 95% tingkat hilirisasinya. Mereka menghasilkan yang namanya dari biji nikel menjadi nikel mate, nikel mate. Kemudian aneka tambang juga sudah. Timah sudah hilirisasi juga dari biji timah menjadi ingot timah yang batangan itu, Guru. Yang batangan seperti batangan emas itu. Jadi bukan hal baru, bukan hal yang istimewa, tapi yang masuk sekarang adalah hilirisasi yang 90% lebih peranannya adalah Cina, dan kenikmatan yang dihasilkan dari hilirisasi itu lari ke China. Apakah ada perbedaan definisi hilirisasi antara Bapak dengan pemerintah, ataukah ada data-data yang memang saling bertolakan? Saya yakin Presiden tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Nah,
Oke. Smelter nikel ini juga begitu. Biji nikel diolah di smelter menjadi ferronikel paling banyak. Biji besi itu ferronikel. Ada juga NPI, nickel pig iron yang lebih kasar. Ada stainless steel dan sebagainya. Tapi sebagian besar adalah ferronikel yang derajat hilirisasinya baru 25%-an. Oke. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, kan? Betul. Nah, coba kalau Pak Jokowi sebagai pengusaha nikel, pengusaha mebel, itu kan nilai tambahnya dinikmati Pak Jokowi, kan? Sebagai pemilik perusahaan mebel. Perusahaan mebel, dia ngolah kayu jadi mebel. Dia bayar pajak. Dia mengekspor. Hasil ekspornya untuk Pak Jokowi, kan? Dirinya, iya. Warga negara Indonesia. Nah, kita lihat sekarang yang dimaksud Pak Jokowi, cuan Indonesia itu dari berapa puluh triliun menjadi 540 triliun. Iya. Oke, apa itu 540 triliun itu? Adalah nilai ekspor. Nilai ekspor oleh perusahaan smelter yang hampir 100% dari China. Ya, uang hasil ekspornya kan ke China, kan? Oh, jadi yang melakukan hilirisasi dalam hal ini Cina. Saya katakan kan di tulisan saya bahwa Pak Jokowi itu telah melakukan berulang kali penyesatan publik. Dan saya berani mengatakan itu dan mempertanggungjawabkannya, dibawa ke pengadilan pun siap. Waduh. Karena saya ngerti sekali Pak Jokowi itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Gampangnya gini, Guru. Biji nikel nilainya 10, ferronikel hasil dari smelter nilainya 40 misalnya. Maka terjadilah peningkatan nilai tambah, kan? Dari 10 ke 40. 30. Nah, 30 ini dinikmati oleh siapa, Guru? Pertama pengusahanya, kan? Pengusahanya 90% lebih dari China. Maka keuntungan dari pengusaha itu ya dibawa ke China. Kedua, siapa yang menikmati nilai tambah itu? Pemilik modal, yakni bank. Bank meminjamkan ke perusahaan smelter itu 100% banknya dari China. Bahkan banknya pun dari China. 100% modalnya dari China, sehingga pembayaran bunga pinjaman dari perusahaan itu larinya 100% ke China, kan? Ketiga, teknologi, kan pakai teknologi. Teknologi itu kan bayar patennya. Disebut patent fee. Fee-nya untuk patent. 100% teknologinya dari China. Ya patent fee-nya 100% lari ke China. Ada dua lagi komponen nilai tambah itu. Yang keempat adalah pemilik tanah. Nah, pemilik tanah adalah Republik Indonesia, mereka bayar PBB. Guru bisa cek, PBB-nya kecil banget. Rupiahan, 10 rupiah lekah semeter persegi dan sebagainya. Jadi kecil sekali komponen nilai tambah yang dinikmati oleh pemilik tanah, yakni Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pekerja, ya kan? Nah, pekerja itu dapat upah. Nah, pekerja ini ada dari China, ada dari Indonesia. Dan industri smelter adalah industri padat modal dan padat teknologi. Jadi sedikit pekerjanya, kan? Dan pekerja China dapat upah 17 sampai 54 juta per bulan. Rata-rata pekerja Indonesia 7 juta. Nah, jadi kan ternyata hitung-hitungan saya 90% itu kekecilan. 95% lebih lari ke China itu. Industri yang melaksanakan hilirisasi itu dari Cina, banknya juga dari Cina, sebagian pegawainya juga dari Cina, dan kemudian pemilik hak paten, teknologi pemilik hak paten juga dari Cina, dan Indonesia hanya kebagian pajak dari tanah itu dan sebagian kecil dari pekerjanya. Betul.
Jadi Iya, baik, Pak. berbohong secara tidak langsung, Pak Jokowi berbohong, pura-pura tidak tahu. Saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Di akhir pertemuan saya dengan Pak Luhut mengatakan, kalau gitu smelter Cina untungnya banyak juga ya. Ini orang pura-pura tidak tahu apa, naif gitu. Ini saya buka. Memang saya dimarahi ya oleh deputinya kenapa saya membuka pembicaraan saya dengan Pak Luhut ke publik gitu. Tapi yang saya bicarakan ini bukan masalah privat, ini masalah publik kan, Guru. Iya, iya, Saya betul. tidak masalah tidak bicara dengan keluarga dia, harta dia berapa, segala. Tidak. Ini masalah publik. Dan saya mengajukan saran-saran bagaimana agar negara ini dapat yang pantas gitu. Tapi kan saya tidak punya kuasa apa-apa. Dan belum lagi, Guru, ada penyelundupan. Oh. Yang Iya, 5,3 juta ton itu. Karena, Guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan? Iya, betul. Pasti ada pasar gelapnya kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah, itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Petinggi Erlangga Indonesia. Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama, Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi. Kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu saya. Oh. Kita diskusi, lantas ya tukar-menukar informasi dong, gitu kan. Nah, gampang Guru. Jadi kan biji nikel ini dilarang ekspor. Dilarang ekspor kan? Iya. Sehingga data ekspor biji nikel Indonesia itu 0 dari tahun 2020 sampai 2022. Saya kan nggak percaya karena ada sifat setan pada diri manusia, yakni nyelundup. Untungnya gede dong. Nah, gampang sekali Guru. Kita cek di WTO itu ada namanya ITC, International Trade Center. Dia mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota. Nah, saya cek Cina. Ada. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang 0. Karena dilarang kan? Iya, Cina melaporkan ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Oh. Dan ternyata yang mulia Guru, bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya. Ini kawan kita, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Ya, berarti semua nama dan semua data yang Bapak tadi sebut itu sudah konklusif ya, sudah ya. Memang ada datanya, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Iya, berarti. Tapi dari tadi saya tegang sendiri ini Pak, karena saya menemukan saya menemukan ada fakta-fakta, kalau memang harus disebut fakta-fakta yang mengerikan, yang justru menegaskan bahwa Indonesia sekarang benar-benar dalam kondisi yang tidak berdaya, walaupun memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, tetapi sumber daya alam itu justru dinikmati oleh negara asing dan oleh agen-agennya di
dalam negeri sendiri. Ya. Eh, Lalu kalau memang begini, Pak, kalau memang begini, ini pertanyaan yang kemudian menjadi lebih normatif lah. Secara pribadi, Bapak merasa bahwa target Indonesia Emas tahun 2045 dengan pendapatan per kapita di atas sekitar 27 juta rupiah, kemudian kemiskinan 0% dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini berarti jauh dari angka ketercapaian nih. Saya tidak mengkaji, kalau saya mengkajinya middle income trap. Jadi kita akan gagal jadi negara maju, jadi kita terperangkap di middle income trap. Nah, yang kemungkinan 5% setahun itu ya. Hanya lebih dari 50% kita tidak bisa mencapai negara maju. Tapi kajian saya itu 5 tahun yang lalu lebih, dipublikasi secara internasional juga. Baru-baru ini tahun 2023 lalu, 2023 ya, adik-adik saya nggak boleh bilang junior, adik-adik saya itu keren-keren. Adik-adik saya peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat yang saya dibesarkan di sana, Fakultas Ekonomi UI, juga membuat report white paper. Nanti saya kirim juga. Mudah-mudahan saya ingat semua nih, tapi nanti tolong diingatkan. White paper tentang ini. Tentang ini. Kemudian Kang Arief Ansori Yusuf, mungkin guru tahu, guru besar Universitas Pajajaran. Iya. Baru aja di WA grup kita menyampaikan data-data bahkan sampai 2070, bukan Indonesia emas istilah Kang Arief, tapi gemas. Karena Indonesia kecenderungannya melambat sekali. Jadi saya dan Kang Arief itu bantu Bappenas. Pak Jokowi itu inginnya Indonesia itu menyusul Malaysia kesejahteraannya ya. Menyusul Malaysia dan Filipina. Nah, kita bilang ngimpi kali, tolong disampaikan ke Pak Jokowi, jangan cita-cita menyusul Thailand, dan yang menyampaikan tentu saja Ketua Bappenas. Jadi kita menyampaikannya itu ke Deputi Makroekonomi Bappenas ya, karena kita diminta waktu itu masukan untuk membentuk konsep baru ekonomi Indonesia gitu. Ada 3 orang yang diundang oleh Bappenas. Nah, jadi jangan mimpi melewati kesejahteraan Malaysia dan Filipina, bahkan kita akan jangan mimpi menyusul Thailand dan Malaysia. Boro-boro, bahkan kita itu segera akan disusul oleh Filipina dan Vietnam. Vietnam udah nyusul kemarin, Pak? Udah. Iya, dalam berbagai indikator bagus sekali Vietnam. Bahkan Vietnam itu mau bangun pabrik mobil di Indonesia. Wih ya. Ya, tapi industri kita melambat ya. Melambat. Betul. Saya lupa. Jadi sekitar 18 atau turun 5. Saya lupa juga. Tadi saya sempat baca juga sebenarnya industri kita tuh melemah. Saya jadi terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak keresahan, Pak. Saya berusaha untuk tetap optimis dan berharap bahwa Indonesia memiliki jalan keluar di kemudian hari, dan bahwa Indonesia bagaimanapun akan maju. Indonesia akan, ya, tapi setelah mendengar cerita Bapak, ya pesimismenya jadi makin naik. Kasihlah dalam tanda kutip, kasih sebuah solusi atau sebuah gambaran apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari masalah-masalah ini, termasuk ketergantungan pada
ketergantungan kepada Cina secara misterius yang tadi itu, kemudian sumber daya alam kita yang habis, kemudian industri kita yang melemah. Apa yang harus kita lakukan nih Pak? Ini penutup pertanyaan terakhir lah sebelum saya agak pusing juga. Kita harus memperjuangkan semakin tegaknya demokrasi. Karena kalau demokrasi tegak, ada checks and balances. Kalau kita mempertanyakan yang salah, ada forumnya di DPR. Ada oposisi yang kuat, ada partai-partai di luar pemerintah yang kuat. Sama mulianya di luar dan di dalam. Kebebasan berpendapat, jangan sampai di Berangus kita ngomong begini. Silahkan utarakan alternatifnya, tunjukkan bahwa saya salah. Saya pernah salah, Guru. Waktu dengan Pak Jokowi itu saya salah. Saya 400 sekian triliun, Pak Jokowi 540 triliun. Besoknya saya koreksi, saya menyatakan saya salah, saya khilaf. Karena saya tidak memasukkan komponen-komponen tertentu. Ya. Nah, penguasa juga tidak bisa berbohong, tidak bisa asal-asalan seperti ini, ya. Kalau ada checks and balances. Jadi uraian ini kita anggap sebagai bahan diskusi, bahan untuk mencari kesalahan dan kita perbaiki sama-sama gitu ya. Jadi setiap ada kritik, ketika ada penyampaian-penyampaian seperti ini adalah demi kebaikan bangsa, demi kebaikan bersama. Jadi ada orang yang bisa melihat kesalahan, ada orang yang belum bisa melihat kesalahan. Jadi ini harus didiskusikan bersama-sama. Begitulah ya Pak ya. Saya ada pengalaman satu nih, Guru. Di awal pemerintahan Pak Jokowi, saya ditunjuk oleh pemerintah untuk jadi ketua tim anti mafia migas. Mungkin Guru masih ingat. Iya. Anti mafia. Saya itu 6 bulan. Ketemu aliran dananya, ketemu siapa aja yang menerima, ketemu mafianya namanya Reza Khalid, ya, dan begundal-begundalnya yang lain gitu ya. Nah itu bisa. Kenapa? Ayo bikin lagi ketua Satgas untuk membuktikan. Nggak usah saya ketuanya. Satgas smelter selesai semua. Terbuka semua. Dikasih yang independen. Waktu itu yang kalau di Satgas Migas itu auditornya dari Australia. Dan dibuktikan oleh auditor itu betul adanya kita beli minyak dengan harga yang di atas yang harga pasar begitu.